Wah, senang sekali nih Vega sore-sore seperti ini. Langsung ditemani oleh para mama yang semangat banget. Ayo absen. Di sini ada siapa aja dari daerah mana aja? Kalau di rumah Vega sekarang lagi lumayan mendung ya, tapi semoga tetap semangat nih. Kita mau berbagi ilmu hari ini Vega di Instagram Live bersama dengan Halo Bumil yang udah bisa lihat di pin komen ya. Hari ini kita akan bahas soal tips glowing yang aman untuk ibu hamil. Wah. Hai Mama Sagita, selamat sore. Seneng ya kalau Instagram Live Halo Bumil tuh para bumil di sini tuh jadi bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya kan? Dan hari ini pastinya mungkin buat mama-mama nih sore-sore yang lagi santai-santai, mungkin si kecil yang anak pertama, kedua, ketiga, banyak banget ya. Mungkin lagi tidur siang, atau yang lagi di kantor, lagi santai dulu, lagi snack sore, bisa sambil ngikutin live sore ini ya Ma ya. Karena seru banget. Dan ini sebenarnya topik yang mungkin banyak dibahas dan dipertanyakan oleh para mama nih. Karena gini deh Ma, kalau misalnya kita lagi hamil nih kan, kadang adalah mitos-mitos yang bilang bahwa udahlah jangan perawatan dulu, pasrah aja sama kulitnya. Nah kalau misalnya kita dapat kulit lebih glowing, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang dapat mungkin jadi kusam atau breakout, aduh itu kan kayak mempengaruhi mood banget ya Ma ya. Makanya hari ini Vega bakal ngobrol sama dokter Erika Nurhandayani Zulba SPKK dari Prosi Klinik nih. Jadi kita bakal nanya-nanya lebih lengkapnya, boleh gak sih kita tuh bumil tetap skincarean, perawatan, dan kira-kira yang aman tuh seperti apa ya Ma ya. Dan Mama please banget yuk merapat, ajak teman-teman bumilnya yang lain. Karena nanti kalau misalnya untuk pertanyaan terbaik nih, boleh banget yang mau bertanya-tanya langsung tulis di kolom komentar. Kalau kemarin gak sempet nanya-nanya di kolom question IG story-nya Halo Bumil ya, bisa langsung di sini karena hari ini Vega mau bagi-bagi hadiah. Aduh, siapa sih yang gak mau hadiah ya? Hari ini nanti untuk 10 penanya terbaik nih, Mama yang pertanyaan paling bagus, yang dijawab juga sama dokter Erika. Vega mau bagi-bagi masing-masing ya Ma, masing-masing voucher perawatan di Prosi Klinik senilai Rp200.000. Yeay, wah. Seneng banget ya, me time-nya mama itu kan perawatan ya Ma ya. Nanti berupa voucher kelipatan 100.000. Jadi mama nanti tanpa minimum pembelian nih, minimum pembelian perawatan untuk perawatan pertama. Oke, jadi siap ya, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini langsung aja sama dokter Erika. Tuh, kata Mama Putri, iya banget lagi, aku lagi hamil 3 minggu, muka kelihatan kusam banget. Terus bener nih ada mitos ya, anaknya cowok kayaknya kalau kusam. Nah sekalian deh kita nanya sama dokter Erika ya, bener gak sih hormon jenis kelamin cewek atau cowok tuh mempengaruhi kondisi kulit? Karena aku juga berbeda loh Ma. Anak pertama memang ada breakoutnya lah ya, anak kedua tuh katanya glowing banget. Nah sekalian deh kita tanya-tanya sama dokter Erika ya. Kalau gitu Vega mau invite dulu dokter Erikanya untuk bisa segera ngobrol-ngobrol sama kita nih. Oke, masih kita tunggu ya. Yuk, yang mau nanya-nanya, mau curhat-curhat, boleh banget langsung di sini. Halo, selamat sore Dokter Erika. Iya, halo sore Mbak Vega. Sore Dok. Aduh Dok, langsung glowing banget nih layarnya Dok. Dokter muncul loh. Wah, bener-bener ya kalau dokter SPKK mah kulitnya cantik banget deh. Dok, lagi praktek atau baru selesai Dok? Atau di jeda waktu praktek nih? Ini udah lagi selesai, lagi nggak praktek sih kalau sore ini khusus untuk menyapa mama-mama di Halo Bumil nih Mbak Vega. Wow, beruntung banget. Kita biasanya kalau ke Prosi Klinik ketemu dokter Erika kan mesti buat appointment nih, bisa ngobrol-ngobrol langsung ya Dok ya. Kita bisa nanya-nanya seputar tadi tips kulit glowing untuk ibu hamil ini ya. Oke, kita boleh langsung nanya-nanya nih Dok ya. Dok, tapi sebenarnya banyak nggak sih Dok kalau misalnya pasiennya dokter yang mungkin sedang dalam kondisi hamil, terus lebih cerewet nggak sih gitu nanya-nanyanya, ini boleh nggak sih Dok, itu boleh nggak sih Dok? Ya lumayan soalnya pasti kan khawatir ya kalau lagi hamil nih produk-produk yang dipakai mempengaruhi ke kesehatan janinnya. Betul. Atau enggak gitu. Jadi pasti ya lebih banyak bertanya, apalagi di era sosmed seperti ini kan mama-mama juga makin cerdas ya Mbak ya.
Iya sih dok, nah itu kadang tuh mereka cari informasi ke sana kemari, tapi kan biasanya informasi harus diklarifikasi sama ahlinya nih, makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama dokter Erika langsung sore ini ya dok ya. Oke, dok tadi tuh banyak banget yang nanya sebenarnya soal perubahan wajah ketika hamil gitu. Kebetulan kalau saya sendiri anak pertama kok memang mungkin kelihatan yang biasanya nih kalau misalnya ada jerawat pas lagi berhalangan aja, lagi haid gitu. Ini kok jadi kayaknya lebih sering muncul. Tapi yang kedua sih dengar-dengar memang effortless ya dok. Saya cuma beneran kayak cuci muka pakai sabun muka aja tuh ya bagus-bagus aja gitu mukanya. Tadi ada mama yang curhat juga, baru hamil 3 minggu langsung berubah tuh dok. Katanya mukanya jadi breakout. Nah, jadi sebenarnya penasaran dok ya, kok kondisinya ada yang membaik, tapi ada yang mungkin tadi lebih kusam daripada biasanya. Ada yang bilang tadi juga gara-gara hormon nih, jangan-jangan kalau anak cowok lebih kusam, kalau anaknya cewek tuh glowing maksimal gitu ya dokter Erika. Tapi sebenarnya dok, apa sih dok penyebabnya nih muka ibu hamil mungkin yang lebih sering mengalami itu lebih sering mengalami yang breakout ya dok ya saat kehamilan, itu penyebabnya apa dokter Erika? Iya, saat kehamilan kan pasti ada perubahan hormonal ya Mbak ya, nggak cuma di muka aja. Ini sekalian kita bahas mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga ya mungkin yang apa tiba-tiba ada jadi ada flek-flek hitam gitu di mukanya yang sebelumnya nggak ada gitu atau kalau yang di lehernya suka ada kayak tai lalat kecil-kecil gitu atau di bagian lipatan-lipatan ya pas hamil kok tambah banyak ya itu salah satu efek hormonal terhadap kehamilan. Jadi ya memang ada yang perubahan yang terkait hormonal yang memang normal nih. Termasuk salah satunya kalau di perutnya itu kelihatan di garis tengah perutnya mungkin ada warna kayak lebih gelap gitu ya. Nah, ya itu termasuk juga tuh perubahan-perubahan hormonal pada kehamilan. Tapi kalau dikaitkan sendiri nih kalau anaknya laki-laki biasanya mukanya kusem, jerawatan, buluk gitu, enggak juga sih. Jujur, apa, tetap boleh melakukan perawatan ya. Kalau misalkan memang kulitnya itu memang acne prone begitu, jadi ya pastinya kan memang kalau nggak dibersihkan sedikit atau gimana gitu atau lebih berminyak gampang jerawatan. Ya tetap dirawat aja dengan produk-produk yang aman untuk ibu hamil begitu. Biasanya juga ya kalau ibu hamil ada juga kan yang tipikal yang jadi ketakutan, jadi nggak mau pakai apa-apa perawatan nggak pakai atau jadi tiba-tiba jadi lebih males dandan gitu ya, jadi kelihatan lebih kusam juga, yaitu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan. Jadi nggak serta-merta disalahin aja nih si hormon ini, pokoknya cantik hormon, jelek hormon, gendut hormon, apa hormon semuanya hormon, enggak ya. Oke. Oke, baik Dokter Erika. Berarti memang ada faktor hormonal sebenarnya, tapi ya jangan selalu apa-apa malah jadi apa ya dok? Jadi excuse ya, jadi dimaklumi ya. Jadi misalnya kayak, kok jadi males sih perawatan? Ah nggak apa-apa lah, lagi hamil, wajar jadi kusam. Padahal mungkin karena mama semua di rumah nih intensitas perawatannya berkurang, bener gak sih dok? Kalau mau Hmm. diusahakan, mungkin tetap bisa wajahnya juga semulus biasanya ya dok ya. Jadi dok, biasanya masalah juga bukan cuma di kulit wajah dok ya. Tadi betul sih dok, saya juga ngalamin tuh yang di bagian perut ada garisnya warnanya lebih gelap gitu ya. Bahkan waktu melahirkan dok, mendadak tuh kaki saya tadi sempat baca juga ada mama yang ngalamin itu jadi kayak wah bercak-bercak merah yang kayak habis bekas digaruk nyamuk gitu dok. Tapi habis anaknya lahir hilang tuh langsung. Itu mungkin hormonal juga ya dokter Erika ya. Itu iya, jadi memang selain tadi kan ada perubahan kulit yang normal ya terkait kehamilan, ada juga penyakit-penyakit kulit yang terkait kehamilan juga. Jadi tadi yang merah-merah itu biasanya itu kalau di anak pertama, terus trimester ketiga gitu mungkin dari sampai 6 bulan nih baik-baik aja, nggak pernah gatal atau apa-apa. Tiba-tiba masuk ke trimester 3 kan, udah trimester 3 biasa kan jadi lebih besar gitu ya badannya ya. Terus habis itu kok gatel-gatel merah, iya itu ada yang penyakit-penyakit kulit terkait dengan kehamilan. Biasanya ada yang ada di perut, gatel, terus ada juga yang di tangan, kaki kemerahan, gatel banget. Itu
Ya, kalau misalkan sangat mengganggu, nggak membaik dengan lotion, misalkan udah dibantu hidrasi pakai lotion gitu dan tetap nggak membaik, mengganggu aktivitas atau istirahatnya mama-mama sekalian, ya baiknya dikonsultasikan nih dengan dokter eh, lapor dulu nih ke dokter kandungannya, kemudian biasanya nanti dirujuk ke dokter kulit untuk pengobatannya begitu. Oke, baik dok. Jadi semua permasalahan kulit yang dialami mah kalau sudah sangat mengganggu, itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter kandungannya, nanti akan berlanjut ke dokter kulitnya ya. Oke, mungkin saya mau ingatkan lagi kepada para mama yang sudah bergabung. Hari ini mah kita yang ngobrol-ngobrol sama dokter Arika dari Prosi Klinik nih, mengenai tips-tips supaya tetap glowing ketika sedang hamil ya. Jadi supaya tadi tuh excuse, aduh nggak usah perawatan deh gitu ya, dimaklumin aja mungkin nanti membaik kondisinya setelah lahiran, itu bisa diminimalisir. Oke, selanjutnya ya dok, kalau misalnya dok, tadi ternyata banyak ibu yang mengalami breakout nih, baik di kulit gitu atau di bagian tubuhnya. Jadi gimana nih dok? Tadi kan takut ya, boleh nggak sih ini perawatan, boleh nggak pakai skincare apa? Cara mengobatinya aman untuk ibu hamil, bagaimana dokter Arika? Iya, jadi saya sempat baca-baca juga nih IG-nya Halo Bumil ya. Ya sepertinya memang masalah tentang perawatan kulit saat hamil ini udah beberapa kali dibahas begitu ya. Yang pastinya nggak boleh dipakai untuk ibu hamil itu sepertinya mama-mama sekalian sudah pada tahu nih bahan-bahan yang mengandung retinoid, retinol dan turunannya termasuk ada palen itu kan tidak boleh. Tapi apakah krim malam untuk mencegah jerawat cuma bahannya itu aja kan enggak ya, ada bahan-bahan lain yang masih bisa digunakan. Misalkan yang mengandung azelaic acid, glycolic acid, bahkan salicylic acid gitu dalam jumlah yang sedikit, yang tidak terlalu tinggi itu juga masih boleh nih rutin dipakai sebagai krim malam gitu. Jadi tetap untuk menjaga kondisi kulitnya bisa dipakai bahan-bahan itu begitu. Kemudian kalau untuk obat-obat yang diminum pasti pil jerawat ya mungkin mama-mama sekalian dulunya yang berjerawat pernah tuh bertemu dengan pil khusus jerawat begitu ya. Kalau itu tidak boleh digunakan untuk ibu hamil. Tapi ada kalau misalkan breakoutnya parah, biasanya dokter meresepkan obat minum juga disesuaikan dengan kondisinya. Maksudnya kalau perlu misalkan antibiotik yang diminum gitu, misalkan jerawatnya parah sekali, mungkin kan perlu obat yang diminum. Pasti dokter juga menyesuaikan nih lebih banyak manfaat yang aman untuk ibu hamil seperti apa dan apakah benar-benar diperlukan. Kalau misalkan tidak terlalu diperlukan, masih bisa dengan obat yang dioles, pasti dokter menyarankan untuk yang dioles aja gitu kan, untuk meminimalisir bahan-bahan kimia dong ya ke ibu dan bayinya juga begitu. Beberapa antibiotik yang dioles juga cukup aman kok untuk ibu hamil ya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya masih memungkinkan untuk yang dioles saja, tidak diminum, lebih baiknya seperti itu ya dok ya. Iya, dan para mama tadi mungkin yang mengandung retinol dan turunannya jangan dipakai dulu, bisa dihindari ya. Masih banyak kok yang kandungannya aman dan juga bisa memperbaiki kondisi kulit tadi. Oke, terima kasih Dokter Erika. Dokter Erika, tadi ngomongin soal kan berarti kan yang perawatan sehari-hari mungkin ya, karena kan kalau tadi jerawatan, kemerahan, atau tadi mungkin Dokter Erika sempat baca juga ada yang tiba-tiba muncul dark spot, tadinya enggak gitu kan. Itu kira-kira selain tadi, kalau misalnya mau perawatan, misalnya kalau mau ke klinik, itu yang diperbolehkan apa sih dok untuk ibu hamil yang aman? Jadi pada dasarnya untuk ibu hamil seperti tindakan peeling itu beberapa jenis itu boleh. Jadi tergantung bahan yang dioleskan kan, seperti tadi yang bahan-bahan yang aman sih boleh. Kemudian untuk laser begitu relatif juga aman ya. Karena memang kondisinya kan untuk daerah atas saja, tidak ke dekat ke janin gitu ya. Nah, cuma perlu diwaspadai untuk yang tindakan-tindakan suntik gitu. Misalkan mama-mama yang sebelumnya rutin sekarang yang tren itu mungkin injeksi DNA salmon atau toksin begitu. Baiknya sih selama kehamilan itu ditunda aja dulu ya.
kan ada pilihan yang lain-lain nih yang lebih aman begitu. Kemudian kalau untuk tindakan yang invasif, misalkan suntik-suntik begitu, tadi itu dilihat nih bahannya bagaimana, kemudian perlu diwaspadai juga kalau dia menimbulkan nyeri pada mamah yang sedang hamil, terutama trimester ketiga ya, takutnya kan nanti menimbulkan kontraksi begitu, kontraksi lebih dini, jadi ya harusnya sih dihindari juga. Kalau misalkan untuk facial begitu atau tindakan-tindakan yang berbaring cukup lama ya bisa diperhitungkan juga nih, mama selama kehamilan bisa nggak untuk tidur dalam jangka waktu seperti itu. Kadang kan ada ibu-ibu ya yang lagi hamil yang nggak bisa berbaring selama itu, jadi ya bisa diperhitungkan gitu. Bagaimanapun juga biasanya mama yang tahu kondisinya bagaimana ya dok ya. Betul sih dok, tadi mungkin ada perawatan yang membutuhkan waktu lama juga. Jadinya melihat kenyamanannya juga ya dok ya mama ya, kira-kira kuat atau enggak. Iya tadi yang sakit-sakit itu sebetulnya selain karena kandungannya juga tadi ya dok, itu bener-bener banyak sekali loh kalau bisa kita merasa sangat kesakitan terus kontraksi gitu kan. Malah bahaya ya, itu klinik kecantikan loh, bukan ini ya rumah sakit ibu dan bunda, jadi malah bingung kalau bisa di sana ada yang langsung kontraksi ya dok ya. Tadi ada yang langsung semangat tuh dok, ngasih tau temen yang ngetek-ngetek, yuk kita boleh, ternyata katanya laser sama peeling. Mungkin kalau peeling yang chemical peeling gitu nggak boleh ya dok, yang sifatnya chemical? Tergantung jenis peelingnya juga dan konsentrasinya. Biasanya sih kalau yang untuk yang rendah begitu masih diperbolehkan untuk ibu hamil. Oke. Oke, baik. Jadi nanti bisa lah kalau misalnya ke klinik, terutama ke prosi klinik, bisa nanya. Dan jangan lupa kasih tau kondisinya kalau sedang hamil ya dok ya. Nah masalahnya nih dokter Erika, ada nggak sih dok kondisi-kondisi tertentu mungkin pada ibu hamil yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan perawatan diri gitu. Jadi kayak ya udahlah untuk yang kondisinya seperti ini ditunda dulu nanti sampai dede bayinya lahir gitu. Ada nggak tuh dok? Atau sebenarnya masih boleh-boleh aja untuk semua kondisi ibu hamil melakukan perawatan diri? Untuk maksudnya perawatan diri di rumah begitu ya? Iya betul dok, yang di rumah. Kalau untuk di rumah misalkan tetap menjaga pakai pelembab begitu, sunscreen. Kalau misalkan keluar rumah gitu ya semuanya sih pasti boleh ya. Misalkan ibu hamil dengan kondisi tertentu mungkin yang agak berat, autoimun atau yang perlu konsumsi obat-obatan tertentu begitu, saya rasa sih tetap pakai pelembab juga boleh-boleh aja, wajib bahkan ya. Jadi walaupun tadi misalnya ada kondisi autoimun, mungkin pelembab, sunscreen gitu masih aman ya dok ya? Boleh lanjut ya, iya loh. Apalagi sekarang, wah kalau keluar rumah tuh pulang kusam banget kalau nggak bisa pakai sunscreen ya dok ya. Jadi tetap dong, harus glowing nih, biar waktu adik bayi keluar tuh, aduh dia seneng, aduh mamaku cantik sekali gitu. Ya, karena mungkin nih nggak tahu nih ya kondisinya. Kalau misalnya habis melahirkan malah mungkin fokus ke bayinya, jadi waktu-waktu untuk skincare-annya lebih berkurang nih Mbak. Jadi bisa dimaksimalin mungkin selama masa kehamilan ini. Nah, ini dok banyak juga yang bertanya nih dokter Erika ya. Kayaknya tetap pengen jadi bumil yang glowing nih mama-mama semuanya di sini ya. Bagaimana sih dok cara membuat kulit ibu hamil tuh bisa glowing dengan walaupun sudah melakukan perawatan, apalagi yang bisa dilakukan supaya lebih maksimal nih ke glowingan kulitnya dok? Ya pasti untuk menjaga glowing itu sendiri kan berarti hidrasinya harus cukup ya. Jadi asupan makanannya, asupan cairannya itu juga harus optimal ya Mah ya. Jadi jangan males-males tuh makan buah, sayuran, minum air putihnya juga harus cukup. Apalagi kan yang sedang hamil ya, biasa tuh saya ingat zaman hamil tuh kalau cuacanya panas begini pasti yang dikhawatirkan adalah air ketuban kan ya, jadi harus minumnya cukup nih. Nah, kalau hidrasinya cukup itu insya Allah sih hidrasi kulitnya juga cukup. Jadi tinggal ditunjang tadi dengan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit mama-mama sekalian. Misalkan butuh kulitnya kering ya, gunakan pelembab. Eksfoliasi kan tadi juga boleh tuh minimal sih 1-2 kali seminggu tetap digunakan. Sunscreen juga dengan cuaca panas seperti ini UV indeksnya juga cukup tinggi ya, itu wajib juga
pilih yang aman untuk ibu hamil. Biasanya sih yang fisikal sih cukup lebih aman ya untuk digunakan gitu. Sama yaitu tadi pilihlah treatment yang aman. Disampaikan saja ke dokter atau ke klinik yang dituju, misalkan mau perawatan sebelum kehamilan begitu. Saya sedang hamil, apa aja perawatan yang diperbolehkan begitu. Pasti klinik-klinik atau dokter yang menangani juga akan memilihkan yang sesuai dengan kondisi mama-mama sekalian. Jadi sebenarnya bisa jadi motivasi nih dok ya buat mama-mama yang malas minum air putih, makan buah. Itu bukan cuma untuk kesehatan kehamilan loh, tapi tadi ya dok ya bisa buat maksimalkan tadi kesehatan kulit, wajah dan juga tubuh dari mama semuanya. Oke, tadi dokter juga bilang kan kalau misalnya banyak kan ternyata pasien mumil juga yang pengen tetap glowing ya dok ya. Iya. Oke, lalu dok biasanya kalau misalnya kita setelah melakukan perawatan wajah, badan itu kan ada do and don'ts yang harus dilakukan dan don'ts yang tidak boleh dilakukan. Ini berlaku sama nggak dok terhadap bumil-bumil yang mungkin setelah melakukan perawatan di klinik gitu dok? Apakah ada do and don'ts tersendiri yang harus diperhatikan? Iya, kalau untuk sesudah perawatan, misalkan tindakan apa facial atau pengolesan sesuatu di wajah gitu, yang pasti kan nggak boleh dipegang-pegang. Kemudian misalkan habis apa nih kasar gitu ya, tetap sama yang nggak boleh kena sinar matahari sampai berapa hari ya. Untuk bumil ya tetap sama sih. Cuma mungkin kalau untuk bumil apa ya tambahannya ya? Ya kalau ada treatment-treatment yang invasif gitu, biasanya kan juga ditunda ya Mbak ya. Tadi kan yang apa bisa takutnya menyebabkan kontraksi atau apa itu biasanya sih ditunda untuk setelah kehamilan. Jadi kurang lebihnya sih sama nih apa tindakan setelah tindakan yang harus dilakukan oleh ibu hamil ataupun yang tidak hamil. Oke, kurang lebih sama. Nanti juga kalau dari awal bilang ke dokter dalam kondisi hamil, pasti lebih dirincikan lagi ya dok ya, perawatannya pasca treatment seperti apa. Oke, baik. Dan dok, biasanya kalau memang ibu hamil melakukan treatment sendiri di rumah maupun ke klinik gitu, mungkin harus lebih aware nggak sih dok terhadap ada kontraindikasi apa nggak ya gitu, jangan-jangan alergi atau tidak cocok, itu bisa dilihat dari mana tuh dok, kalau misalnya ibu hamil merasa tidak cocok dengan produk tersebut ternyata? Iya, kalau misalkan pakai produk yang baru begitu ya, yang belum pernah sebelumnya, kemudian ciri-ciri apa sih yang kalau kita tuh nggak cocok gitu, ciri yang iritasi ataupun alergi itu satu standarnya gatal, kemerahan. Jadi kalau ada keluhan gatal, kemerahan, baiknya produk tersebut langsung di stop aja, nggak usah kepikiran sayang-sayang atau gimana, udah stop aja. Lebih sayang diri kita sendiri ya Mama ya, daripada produknya itu begitu. Terus kemudian biasanya ada rasa panas ataupun rasa stinging itu seperti tersengat begitu. Itu juga ciri-ciri apa alergi ataupun iritasi dari bahan-bahan tertentu. Oke, jadi tadi mungkin gatal, terus tadi kayak panas tersengat gitu ya dok ya. Itu bisa langsung dihentikan ya. Iya. Oke, baik. Nah, itu mah kita juga harus lebih aware juga sih sama kondisi kita, terutama saat hamil seperti ini. Ya, disayang-sayang kalau misalnya, aduh baru coba nggak cocok, nggak apa-apa, mah. Lebih sayang lagi sama kulit kita dan mungkin dengan kandungan kita ya. Jadi harus lebih bijak lagi nih dalam penggunaan perawatannya. Oke, wah aku udah dapat banyak banget nih informasi ya, Ma ya. Dari Dokter Erika di sini. Tadi mengenai kenapa sih kondisi kulit kita bisa berubah, apa yang bisa dilakukan, dan juga perawatan apa nih yang bisa dimaksimalkan supaya kulit bumil ini tetap glowing maksimal. Wah, Dokter Erika ini udah pada nggak sabar kayaknya. Banyak sekali masuk di sini di kolom pertanyaan Q&A. Tadi juga Vega mau ingetin lagi buat pertanyaan yang dijawab oleh Dokter Erika dan juga bisa nih mendapatkan 10 pertanyaan terbaik, karena nih pasti Vega membacakan lebih dari 10 pertanyaan ya. Nanti bisa mendapatkan voucher nih treatment di Prosi Klinik masing-masing untuk para mama Rp200.000. Aduh, senang banget kan. Bumil tetap glowing ya. Semoga nanti
Rezeki dari 10 mama yang ada di sini. Baik. Nah, Dok, ini mungkin saya melihat dari beberapa kondisi ya. Saya sudah mengkategorikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kondisi kulit. Dan ternyata yang banyak dialami itu adalah, tadi dokter sempat bilang kalau ada bagian perut yang ada garis yang lebih hitam gitu. Dan mungkin beberapa mama di sini ada yang mengalami bukan cuma di perut, tapi beberapa bagian tubuhnya yang menghitam dibanding sebelumnya gitu dok ketika hamil. Contohnya ya dok, ini mungkin saya mau mulai bacakan pertanyaannya dari mama semuanya. Ada pertanyaan dari mama fr.af. Katanya kulit wajahnya tadi dok tumbuh hitam-hitam juga dan tadi ada area perut yang menghitam. Itu kan ternyata pas dia baca-baca, oh wajar. Tadi penjelasan dari dokter juga wajar ya. Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, cara merawat kulitnya bagaimana sih dok untuk area tersebut? Ya, jadi seperti yang sudah dibahas awal tadi ya Mbak ya, memang itu kan perubahan kulit normal selama kehamilan. Jadi ya tetap pakai pelembab seperti biasa gitu. Nanti setelah kehamilan pun biasanya warnanya kembali normal lagi kok Ma, jadi jangan khawatir. Iya. Jadi pakai pelembab, lalu selanjutnya tadi balik ya dok ya? Kembali ke normal Balik, ya? iya. Oke, ini soalnya jadi pertanyaan juga nih dok. Mungkin tadi mewakili nih ya, menjawab pertanyaan dari Mama Fitra Belau, daerah intimnya bahkan menghitam. Apakah sel lahiran bisa balik lagi? Bisa ya dok berarti ya? Iya. Oke, tuh jangan khawatir ya, Mah. Nggak apa-apa, Mah, dinikmati aja. Cuma tadi kalau misalnya gatal bisa pakai pelembab, bisa mengurangi ya dok ya, berarti gatal-gatalnya ya. Iya, biasanya kalau lembab gatalnya sih berkurang. Berkurang. Ya, oke, baik. Nah, Dokter Erika, ini sebenarnya ada yang pertanyaan yang banyak banget masuk, mungkin terwakili oleh Mama Nur Aulia. Ada nggak sih, Dok, makanan yang harus dihindari untuk ibu hamil supaya wajahnya tuh nggak break out? Ya, sebenarnya sih sama ya dengan nasihat dokter kulit pada umumnya ke pasien-pasien yang berjerawat juga, bukan khusus yang hamil saja. Cuma mungkin untuk mama yang sedang hamil ini ya memang diet ini kan sangat berpengaruh juga ya terhadap kondisi janin, kemudian peningkatan berat badan juga. Jadi perlu dihindarin yang tinggi glycemic indexnya tinggi gitu, yang manis-manis. Mungkin kan memang mama-mama yang sedang hamil kan buat comfort foodnya ada juga nih yang sukanya makannya yang manis-manis, minum yang manis-manis begitu ya. Katanya mulutnya nggak enak kalau nggak minum yang manis begitu. Mungkin seminggu sekali aja atau berapa lah bisa dibatasin gitu ya. Tapi jangan sering-sering juga karena itu berpengaruh juga ke kondisi kulitnya. Apalagi kalau untuk yang acne prone skin juga. Kemudian tentu saja kalau yang berminyak-minyak begitu, seperti goreng-gorengan, itu kan selain nggak baik untuk kondisi kulitnya, untuk kondisi kehamilan kan juga nanti boleh ditanya nih ke dokter kandungan atau bidan yang menangani juga pasti kan nggak boleh sering-sering ya. Itu, jadi kurang lebih sih sama. Jadi makanannya kalau bisa dibanyakin buah dan sayurannya juga, terus kurangin yang glycemic indexnya tinggi dan yang berminyak-minyak gitu aja. Oke dok. Jadi yang manis-manis berminyak-minyak nggak apa-apa kalau lagi kepengen ya dok ya, tapi yang sering-sering. Tidak baik juga soal untuk kehamilan dan juga untuk kondisi kulitnya. Oke, selanjutnya Dokter Erika nih ada Mama Kasilda Mutiara Chandra. Ini masuk usia 8 bulan kok kulit sekitar hidung, mulutnya kering sampai bersisik gitu dok. Dikirim gambarnya kan sebenarnya sampai bersisik dan sangat gatal. Itu kenapa ya dok? Masih karena hormonalnya kah atau soal perawatan kulitnya? Kalau misalkan kering sekali begitu ya memang kalau untuk ya mungkin perlu perawatan khusus ya, pelembabnya mungkin yang bentuknya krim begitu. Sama ya coba di-review lagi nih penggunaan krim malam ataupun skincare yang rutin digunakan. Apakah ada yang membuat kulitnya seperti itu? Sepertinya sih mungkin ada teriritasi atau bahan sabunnya juga membuat kulitnya terlalu kering begitu. Ya, baiknya coba di-review nih bahan-bahan yang sekarang sedang digunakan. Kemudian untuk yang kering sekali kan penyelamat kita semua ada tuh Vaseline Petroleum Jelly ya. Ini bukan merek, ini mereknya sih boleh apa aja, tapi bisa tuh dia kan agak petroleum jelly
itu bisa dioleskan, apalagi di sudut hidung, sudut bibir yang kering sekali itu boleh dioleskan. Oke, jadi mungkin selain tadi karena hormonal, bisa dilihat juga skincare apa yang dipakai ya dok ya. Karena mungkin Iya, itu juga bisa membuat kulit lebih bersisik dan juga kering tadi. Gitu. Tadi udah dikasih tipsnya juga nih sama dokter Erika ya, Ma. Bisa pakai petroleum jelly merek apapun supaya tadi kalau lebih lembab, gatalnya bisa berkurang ya dok ya. Mungkin yang bersisiknya tuh bisa iya. apa dok? Ngelupas juga ya. Sisiknya iya bisa terbantu terangkat. Oke, baik. Nah, Dokter Erika selanjutnya ternyata banyak sekali nih mama-mama yang mengalami kondisi kulit tadi, Dok. Kering, lebih kering daripada biasanya dan akhirnya jadi gatal-gatal. Bahkan ada mama Risa yang bilang bahwa sejak trimester kedua kulit badan itu rasanya gatal-gatal semua nih, Dok, terutama di area perut dan juga lipatannya gitu ya dok ya. Terus Mama Mafira Zen juga bilang bahwa kulit saya jadi tambah kering. Bahkan sampai timbul kerutan di wajah nih. Ada yang seperti itu ya dok ya? Berarti sampai saking keringnya bisa Kering timbul banget kerutan di ya. wajah ya dok? Bisa kerut-kerutnya jadi terlihat lebih jelas sih Oh, biasanya kalau kulitnya oke. Karena gitu. kondisinya lebih kering ya. Terus kemudian bibirnya pecah-pecah juga sampai seperti itu. Nah itu solusinya bagaimana tuh dok? Kalau sampai seperti itu, sekering itu kondisi kulitnya. Iya, jadi tadi sama sih seperti yang sudah dijelaskan. Jadi memang ada kondisi kulit dermatitis ya yang timbul memang pada ibu-ibu hamil. Paling sering di trimester ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang trimester kedua sudah mulai begitu. Untuk yang bisa dilakukan pertama kali ini tetap sama. Jadi pelembabnya bisa digunakan untuk yang kulit sensitif atau kulit kering. Jadi bisa dilihat kandungannya kan ya, mungkin yang mengandung seramid begitu lotionnya dan memang biasanya sih yang ada kandungan zat khususnya itu mungkin harganya agak lebih tinggi nih dibanding yang biasa. Kemudian dihindari yang mengandung pewangi-pewangi. Kadang yang mengandung pewangi itu juga bisa menimbulkan iritasi atau alergi ya. Kemudian asupan air begitu juga diperbanyak. Kalau misalkan masih belum perbaikan dengan pelembab tadi, misalkan merah-merahnya masih belum berkurang juga, ya memang bisa disampaikan saat kontrol kehamilan nih, supaya resepkan juga obat-obat tambahan begitu dari dokter kandungannya. Dokter kandungan umumnya untuk kondisi seperti ini bisa menangani. Kalau misalkan beliau tidak bisa menangani, tentunya tadi akan dirujuk ke dokter kulit. Misalkan kondisinya lebih parah lagi begitu ya. Oke, jadi kalau memang sudah separah itu bisa dikonsultasikan saja ya dok ya. Iya. Karena pastinya sangat mengganggu sih. Oke, Iya. selanjutnya Dokter Rika, ini ada pertanyaan bagus dari Mama Desti yang sebenarnya mungkin, baru lahiran nih berarti dok ya, bukan cuma buat bumil, tapi mungkin nanti dialami para bumil nih dok. Jadi mungkin informasinya penting juga ya. Setelah melahirkan itu malah jadi gatal-gatal di area payudara. Nah, cara mengatasinya kalau oles-oles itu rada takut ya dok, karena kan menyusui ya dok ya. Kira-kira solusi apa nih dok untuk mengatasi gatal-gatal kemerahan padahal sudah harus menyusui? Iya, jadi kalau memang pada pasien yang memang kulitnya sensitif nih, memang cuaca panas seperti ini tuh biasanya memang makin gatal begitu kulitnya ya. Jadi satu pelembab itu wajib. Kemudian bisa dicoba juga untuk tidak menggunakan pewangi atau pelembut pakaian untuk mencuci pakaian dalamnya. Karena kan ya kalau ibu menyusui nih ya, terutama pada awal-awal kelahiran itu menurut saya sih ya lagi riuh banget kan yang ngurusin bayi itu, jadi kayaknya semua keringetan banget gitu, apalagi bolak-balik harus nyusuin tuh. Jadi bahan pakaian dalam tuh juga harus yang menyerap keringat. Kalau misalkan lembab ya udah cepet diganti aja. Nah, kalau merah-merahnya sendiri itu penyebabnya kan bisa macam-macam, bisa dermatitis atau cuma iritasi biasa. Misalkan tadi cara-cara yang bisa praktekkan mama di rumah sudah dilakukan semua nih, nggak pakai pewangi, pelembab pakaian, terus kalau keringatan cepat diseka, diganti bajunya kalau basah, ternyata masih belum perbaikan juga, ya mungkin ada obat-obat tambahan yang diperlukan. Jadi jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter begitu kalau sudah praktek begitu tapi tidak perbaikan juga. Jadi mungkin sebenarnya kondisinya wajar ya dok ya. Tadi kan
mudah berkeringat gitu, apalagi kayaknya babynya nempel terus nih mah gitu, kayaknya keringetan gitu. Jadi kalau cara-cara tadi mungkin belum. Tadi informasi bagus sekali dok, berarti tadi pelembut terus deterjennya mesti dilihat juga ya dok ya, jangan-jangan Ya. ada kondisi yang ketika ibu hamil itu lebih sensitif terhadap sesuatu. Oh ya dok, jadi sebetulnya kalau misalnya ibu hamil itu mungkin nggak sih dok, ada yang tadinya kulitnya tuh aman dengan beberapa kandungan tertentu, tadi misalnya pakai pelembut, pewangi, jadi lebih sensitif ketika hamil, itu bisa tidak dokter Erika? Ya bisa aja sih Oke. kondisinya seperti itu. Apalagi memang kalau yang ada bakat, misalkan kita sebutnya atopik atau yang kulit sensitif begitu ya, biasanya sih lebih gampang tuh tertrigger dengan yang seperti itu begitu. Oke, jadi bisa lihat lagi juga tadi ya masalah pelembut, pewangi dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Dokter Erika. Terus ini ada mama dari Mama S. Mulyana bertanya seperti yang tadi dok yang saya alami, yang kakinya gatal-gatal sekali sampai luka gitu. Itu sebenarnya wajar nggak sih dok? Karena sampai luka nih ternyata, kalau saya kan nggak dok, cuma gatal-gatal merah-merah. Ini sampai luka, katanya bukan karena digaruk, jadi langsung berdarah aja gitu dok luka. Hmm, ya kalau kondisinya seperti itu bukan garukan gampang luka begitu ya baiknya memang diperiksa oleh dokter ya Mbak ya. Siapa nih mama yang bertanya baiknya sih apalagi misalkan pakai pelembab aja udah nggak berkurang gatalnya malah timbul luka spontan seperti itu baiknya sih diperiksa saja oleh dokter jangan dibiarkan berkelanjutan ya. Oke, lebih baik kalau sampai luka bisa dicek aja ya Maya. Karena mengganggu juga pasti nanti aktivitasnya. Terus mau lahiran juga ya dok ya, malah fokus ke kakinya kalau misalnya ada luka-luka atau gatal. Oke, sekarang mungkin kita ke skincare nih dok ya. Nah ngomongin soal skincare, ada pertanyaan dari Mama Ina underscore Zafran. Ini dok, soal tadi kan yang kayak obat-obat minum gitu. Tapi kalau misalnya minum kolagen, nah ini pening banget ya dok ya, para mama-mama semuanya buat lebih kulitnya bagus, rambut juga ngaruh katanya lebih kuat. Tapi selama masa kehamilan boleh tidak dok untuk mengkonsumsi dan minum minuman kolagen ini? Ya, baik. Kalau untuk minuman sendiri biasanya itu kan yang dicampur dalam makanan dan minuman biasanya sih kadarnya kan tidak terlalu tinggi dan masuk ke pencernaan begitu. Jadi baiknya sih dicek saja labelnya. Kalau misalkan aman, tidak ada kriteria khusus nih, tidak boleh untuk ibu hamil. Seperti kan beberapa suplemen atau obat-obatan kan ada tuh harus diperhatikan khusus untuk ibu hamil. Nah, kalau tidak ada statement seperti itu sih, kan dia termasuk makanan, harusnya sih aman-aman saja, begitu. Termasuk tadi saya sempat lihat juga nih, ya Mbak Vega, ada yang bertanya, ya mungkin sih seperti waktu kita hamil dulu ya, boleh makan durian atau enggak, atau apa, begitu, ya kan, ya. Itu sih sebenarnya untuk buah-buahan khusus gitu, kalau misalkan nggak ada alergi sih boleh-boleh aja, asal dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya jumlahnya sesuai aja misalkan nggak makan durian satu truk gitu mungkin ya atau ya terlalu banyak begitu kan kalau masih dalam jumlah yang cukup satu dua gitu dan tidak ada alergi sih boleh-boleh aja. Karena suka kepengenan loh dok, durian tuh termasuk yang dinanti-nantikan oleh Bumil buat boleh makan lagi. Ternyata asal tidak over jumlahnya tidak masalah ya dok ya. Iya. Oke, baik. Nah, dok, terkait dengan skincare juga, tadi ada yang tanya, mungkin saya mau memastikan lagi, karena banyak sekali yang bertanya soal serum yang mengandung retinol ini, gitu. Kayaknya banyak yang nggak rela nih lepasnya dari retinol ya, dok ya. Jadi sebetulnya tidak boleh kan, dok ya, ini kata Mama Rahmandita. Iya, sebenarnya sih memang tidak ada penelitian langsung ya, ya memang karena tidak etis ya menguji cobakan kondisi tersebut ke ibu hamil atau ya hewan yang sedang hamil begitu. Tapi ya memang kalau dalam jumlah besar si retinoid dan turunannya termasuk retinol, retinil palmitat dan ada palen itu bisa menyebabkan teratogenik gitu. Itu kalau yang diminum. Walaupun kalau untuk yang dioles sih memang ya itu tadi tidak ada penelitian khususnya begitu karena memang tidak etis. Tapi kan ya daripada kita beresiko gitu ya ditakutkan nanti ada gangguan ke janin juga soalnya. Sedangkan ada bahan-bahan lain yang penggantinya yang mungkin bisa memberikan efek ya mungkin tidak sehebat
retinol begitu ya untuk perawatan kulit anti aging ataupun akne, tapi ya lebih aman dan memberikan hasil yang sedikit di bawahnya menurut saya sih ya kenapa tidak begitu. Oke, baik dok. Jadi bisa lebih bijak lagi memilih ya, Ma. Mungkin retinol sangat berpengaruh. Bagus sekali nih sebelum hamil. Yang ini bisa ditahan-tahan dulu. Tadi dokter sempat bilang masalah jangan-jangan kalau ada kandungan yang tidak baik bisa berpengaruh terhadap janin. Ini pas banget ada pertanyaan nih dok dari Mama Hadina underscore Hari. Katanya, apakah betul tadi kalau pakai skincare dengan kandungan yang tidak dianjurkan, itu sebetulnya berpengaruh pada kondisi janinnya tuh sampai seperti apa sih, Dokter Erika? Iya memang yang dikhawatirkan kan dari ibunya, mamanya sendiri tentunya ya, dan kekhawatiran dokter juga itu kalau dia teratogenik itu mengakibatkan kecacatan janin. Jadi ada masa-masa kan perkembangan janin di dalam tubuh begitu, trimester biasa lengkap sampai di trimester kedua tuh udah perkembangan organnya sudah lengkap, kemudian di trimester ketiga itu tinggal pengembangannya saja, maksudnya udah ya secara umum tinggal tambah membesar begitu ya. Mungkin kalaupun ya itu tadi kalau skincare yang teratogenik sampai mengganggu ke pembelahan pembentukan organ, begitu perkembangan janinnya, bisa jadi ada yang tambahan ya bisa sampai menimbulkan kecacatan lah istilahnya begitu ya secara umum begitu. Yang paling parahnya memang yaitu tadi tidak ada penelitian khusus pada obat yang dioles pada ibu hamil ataupun hewan yang hamil. Tapi obat yang diminum si retinoid dan itu memang sudah terbukti mengakibatkan teratogenik, efek kecacatan pada janin. Wah, berarti bahayanya juga luar biasa ya dok ya, sampai tadi kayak pembentukan organ-organ tubuh dan bisa menciptakan kecacatan janin. Makanya tadi juga kita harus pintar-pintar memilih perawatan yang ada ya Maya. Oke, baik. Dok, selanjutnya nih ada pertanyaan dari, ini mungkin ini adalah hal yang suka dipertanyakan sama kita para ibu hamil semuanya. Dari Mama Winda Monica underscore 12. Harus berhenti krim dokter dulu nggak sih dok saat hamil? Ya itu dia, saya juga pada pasien-pasien saya yang usia produktif pastinya selalu ditanyakan lagi hamil nggak nih Ma gitu kan ya. Kalau misalkan memang yang hamilnya direncanakan misalkan memang IVF ataupun yang program kehamilan gitu ya, memang baiknya dikonsultasikan nih produk-produk apa yang tidak bisa digunakan selama kehamilan. Jadi kan ya memang sudah ada niatan untuk hamil begitu ya. Jadi ya selama persiapan kehamilan mungkin bisa mulai diganti itu dengan produk-produk yang aman untuk ibu hamil. Tapi kalau misalkan malah yang tiba-tiba hamil begitu, tapi sedang lagi pakai krim dokter, ya udah pas mulai positif hamil ditanyakan nih ke dokter yang meresepkan, dokter ini kandungannya aman nggak untuk ibu hamil begitu. Kalau misalkan dikatakan oh aman, ini nggak ada bahan-bahan yang mengganggu kok untuk ibu hamil, ya tentunya boleh dilanjutkan begitu. Tapi nggak usah juga ketakutan. Aduh, biasanya kan mungkin baru ketahuan positif pas 4 minggu ke atas gitu ya, ketakutan berlebihan. Waduh, 4 minggu kemarin saya ini masih pakai krim retinol, gimana ya dokter? Ya nggak apa-apa juga begitu. Iya, asalkan yang nggak diteruskan sampai selanjutnya begitu. Oke, jadi tadi kalau misalnya ketahuannya adalah setelah udah hamil bisa langsung ya di stop aja dok ya. Tapi jangan sampai khawatir banget kalau masih awal-awal. Oke, baik. Tadi mengenai skincare ya dok. Lalu kalau misalnya soal make up nih dok, soalnya ada Mama Agnes Stefani Putri yang nanya, dok apakah kalau hamil tuh boleh pakai make up nggak sih? Dan mungkin make up seperti apa yang boleh dihindari dulu dok oleh para mama? Jadi kalau untuk make up terkait kehamilannya, ya selama tadi tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kehamilan, boleh tetap dipakai begitu. Kalau misalkan terkait dengan
takutnya jerawatan atau gimana gitu ya. Di baiknya sih tidak menggunakan yang baru gitu ya, ya pakai aja yang sebelum-sebelumnya sudah terbukti nih aman, nggak komedogenik, nggak iritasi begitu, itu silakan dilanjutkan gitu. Jadi tetap bisa cantik ya dok ya, tetap Oh make upan ya. gitu ya, oh. Iya dong, kan kalau misalnya biasanya ada yang bilang dok kalau awal-awal masih semangat, lama-lama udah kontrol 7-8 bulan tuh udah kusem gitu. Tapi nggak apa-apa ya dok ya, biar tetap itu pakai lip-tint dikit gitu, nggak apa-apa ya. Asal tadi kandungannya tetap diperhatikan lagi. Oke, ini dok ada pertanyaan bagus juga dari Mama mengenai kalau skincare yang untuk body care-nya sendiri ada kandungan yang berbahaya nggak dok? Kan dari tadi kita bilang soal kebanyakan perawatan wajah ya. Kalau untuk body care sendiri, apakah kandungan yang sama dengan tadi perawatan wajahnya? Iya, kalau untuk body care biasanya sih lebih aman ya, paling kan isinya pelembab gitu. Yang perlu diwaspadai mungkin kalau misalkan sudah register BPOM biasanya sih nggak ada bahan-bahan yang berbahaya, karena body care yang bahan yang berbahaya itu tidak hanya untuk ibu hamil mungkin ya, kalau yang bisa menyebabkan kanker dan lain-lain itu kan juga harus dihindari secara umum, tidak hanya khusus untuk ibu hamil begitu. Oke, jadi bisa lihat lagi tadi kandungannya dan body care. Ini biasanya lebih males lagi nih dok kalau body care. Kalau kecuali tadi ada yang merah-merah kayaknya semangat ya. Kalau misalnya gatel-gatel biasanya udah enggak deh. Oke, wah ini betul-betul tadi dok nih pertanyaan terakhir mungkin nih bagus sekali dari Mama Anita. Memangnya tadi kondisi kulit bener nggak sih dok mempengaruhi jenis kelamin? Nah saya juga penasaran sih soal ini dok. Jadi sebenarnya saya termasuk yang kalau sesuai mitos bener juga gitu. Tapi teman saya enggak nih ternyata. Saya udah dengan PD-nya, ih glowing banget, masih cewek nih, nggak tahu cowok gitu. Terus ada yang kusam banget, lahirnya cewek cantik gitu. Nah, jadi ada pengaruhnya nggak dok si hormon dengan jenis kelamin ini sebenarnya? Iya, kalau ya memang tidak bisa dipungkiri ada pregnancy glow gitu memang ada ya. Tapi untuk ibu yang mamah yang anaknya laki-laki atau itu kan kandungan tingkat hormonalnya pun tidak berbeda jauh begitu. Jadi sekali lagi ya kalau misalkan memang ada mamah temennya mamah yang sedang hamil memang terlihat glowing sekali gitu, ya udah nggak usah diiriin, tapi kita juga bisa ikut glowing begitu. Mendingan ya kalau dia glowing dari sananya, kita dari usahanya, kan yang penting hasil akhirnya tetap sama-sama glowing gitu ya mama ya. Setuju sih dok, karena kadang kayak glowing banget sih mentah-mentah hamil anak cewek tuh ada dok kan kayak gitu kan. Kalau aku hamil anak cowok ya wajar lah kayak gini. Enggak ya dok ya. Kalau misalnya emang iri sama kondisi kulit itu ya udah diusahakan juga ya dok ya tadi untuk treatmentnya ya. Baik, wah dokter Erika nih nggak kerasa 1 jam udah berlalu. Kayaknya tadi bener kan dok, pertanyaan lebih dari 10 nih, lebih dari 20 apa ya. Banyak sekali kita udah dapat ilmunya mengenai perawatan supaya tetap glowing, kondisi-kondisi kulit yang mungkin dihadapi oleh para mama semuanya ketika hamil, dan bagaimana cara mengantisipasinya, baik dari perawatan, tadi juga hidrasi kulit yang baik dan lain-lain. Terima kasih nih dokter Erika. Mungkin dokter Erika di sini mama semua pengen dapat pesan-pesannya nih, tips-tipsnya sesuai dengan topik kita hari ini mungkin bisa disampaikan oleh dokter Erika kepada para mama semuanya. Silakan dok. Iya. Jadi untuk mama-mama sekalian yang sedang hamil atau lagi program hamil ataupun yang sudah melahirkan, perawatan kulit itu tetap penting ya, menjaga tetap glowing gitu ya, sepertinya sudah menjadi kebutuhan pokok nih ya untuk kita semua para wanita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah asupan dari dalamnya itu tetap harus diperhatikan, minum yang cukup, makan buah dan sayuran. Kemudian kalau dari skincare-nya perhatikan ya hindari aja lebih banyak yang bisa dipakai daripada yang tidak bisa dipakai. Seperti mama yang tadi sudah bertanya, retinol ya udahlah disimpan aja dulu ya mah ya. Hidroquinone ya udah simpen dulu. Masih banyak produk-produk lain yang aman untuk ibu hamil. Kemudian kalau misalkan keluhan-keluhan tersebut tidak perbaikan dengan cara-cara yang bisa mama lakukan di rumah, tentunya butuh konsultasi dengan profesional
segera tanyakan saja kepada dokter, misalkan pas lagi kontrol kandungan gitu bisa ditanyakan, kalau belum perbaikan bisa konsultasi dengan dokter kulit ya. Oke, wah, terima kasih Dokter Erika. Langsung dicatat deh nih, aku juga nyatet nih dok ya. Apa saja yang mesti dipersiapkan ketika tadi menghadapi kondisi kulit yang mungkin berubah ketika masa kehamilan ini. Tapi tetap para bunda tetap bisa glowing kok. Tapi jangan dipaksa dok ya, kalau misalnya emang kondisinya seperti itu dan diobatinya baru nanti bisa setelah melahirkan tidak apa-apa. Oke, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banyak Dokter Erika atas ilmunya. Semoga setelah Instagram hari ini nih semakin banyak nih bumil-bumil glowing yang menikmati kehamilannya. Amin. Karena kondisi kulitnya sangat maksimal. Oke, saya mau ucapin mewakili semua mama di sini. Terima kasih banyak ya dok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan kulit ini. Pokoknya kita doakan untuk kesehatan mama semuanya, kesehatan fisik kulitnya semuanya maksimal selama masa kehamilan. Oke, terima kasih dokter. Ya, Mungkin sama-sama. dokter kalau ingin lanjut praktek lagi, nggak ya dok ya? Udah dikhususkan nih waktunya hari ini. Terima kasih dok. Mungkin kalau ingin meninggalkan live ini dipersilahkan. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh langsung ke dokter Erika di Prosi Klinik ya teman-teman ya. Semuanya para mama. Terima kasih dokter Erika. Sampai ketemu lagi dok. Oke, buat para mama semuanya nih. Ini saatnya Vega mengumumkan para mama yang beruntung 10 penanya terbaik yang mendapatkan voucher treatment langsung di Prosi Klinik senilai masing-masing Rp200.000. Wah, bisa langsung dipakai deh pokoknya Mah ya. Terima kasih sudah bertanya, yang sudah sangat antusias pada live hari ini. Ini Vega umumkan ya, untuk 10 namanya adalah yang pertama, selamat untuk Mama @Ramanta. Lalu yang kedua, untuk Mama @Armelia_May. Dan juga untuk Mama Winda Monica _12. Mama yang keempat adalah Mama @Desti Nurdianti. Yang kelima, selamat untuk ke Mama @Sinsa. Yeay. Masih ada 5 nama lagi nih Maya. Sabar, kalau belum disebut mungkin selanjutnya nama Mama yang akan Vega sebut ya. Lalu ada Mama @Agnes Stefani Putri. Yang ketujuh ada Mama @Hadina_Hari 1207. Lalu ada Mama Desinata. 2 nama terakhir. Yang ke-9 selamat untuk Mama Nur_Aulia. Dan yang ke-10 selamat untuk Mama Ina_Zafran. Yeay. Boleh konfirmasi untuk data dirinya juga kepada Instagramnya @prosi.klinik nih, yang belum follow boleh langsung follow ya, karena banyak banget tips kulit glowing nih, nggak cuma saat kehamilan, nanti pas sudah lahiran biar jadi emak-emak glowing gitu loh Ma ya. Jangan lupa tadi dapat vouchernya, langsung treatment, nanti tag Halo Bumil dan juga @prosi.klinik ya kalau misalnya udah melakukan treatment dan ada perubahannya seperti apa. Ini Vega mau ucapkan semoga bermanfaat Instagram pada hari ini. Semoga makin banyak bumil-bumil glowing di luar sana setelah Instagram Live kali ini yang Mbak ya. Terima kasih sudah menyaksikan selama 1 jam ini. Saya Vega dan tadi Dokter Erika pamit untuk undur diri. Jangan lupa ya Ma untuk download aplikasi Halo Bumil sebagai teman setia nih menjaga kesehatan mama dan si kecil, baik di masa kehamilan dan juga nanti ketika si kecil sudah lahir di dunia ini ya. Tadi Vega mau ingetin lagi untuk 10 namanya, silakan kirimkan data diri dan data diri pengirimannya ke DM Instagram @prosi.klinik. Langsung sekarang ya Maya, biar bisa langsung dikonfirmasi nih hadiah vouchernya. Baik, kalau begitu selamat sore mama semuanya. Semoga sehat selalu. Vega Karina pamit undur diri. Mewakili Halo Bumil. Sampai bertemu di Instagram Live berikutnya. Bye!